Berangkatlah Aisyah bersama Rasul berperang. Singkat cerita, perang ini dimenangkan oleh Rasulullah. Maka pulanglah Rasul dengan pasukannya bersama istrinya yang bernama. Sebelum sampai ke kota Madinah, Rasul memerintahkan kepada para pasukannya untuk rehat sejenak. Maka istirahatlah istrinya bernama. Kala itu Aisyah diangkat sama tandu, sama bukan pistol. Astagfirullahaladzim. Diangkat sama apa tadi? Kalau apa tadi tandu. Maka ketika itu Aisyah keluar dari, pokoknya kalau bisa disebut tandu ya. Aisyah keluar dari ingin buang hajat. Tidak lama kemudian Rasul menyuruh pasukannya untuk balik dan untuk mempersiapkan diri menuju perjalanan ke arah Madinah. Maka Aisyah setelah buang hajat langsung masuk ke tandu. Tiba-tiba di dalam tandu Aisyah meraba dadanya. Ternyata kalungnya tertinggal. Ibu masa? Masya Allah, subhanallah gitu ya. Barang-barang ya. Ternyata kalungnya Aisyah tertinggal. Apa yang terjadi? Aisyah keluar dari mencari. Lama dicari, akhirnya ketemu. Ketika beliau akan kembali ke ternyata sudah tidak ada. Kenapa kok sahabat meninggalkan? Kata Aisyah, karena kala itu aku masih belia dan badanku lagi langsing. Maka dulu badannya langsing, sekarang langsing. Maka Aisyah dibawa, bukan Aisyah, tanduknya dibawa tanpa. Maka ketika Aisyah balik ke, ternyata para sahabatnya sudah pergi. Maka Aisyah bersandar. Di mana bersandarnya Aisyah, Ustaz? Di bawah pohon korma, berharap Nabi dan sahabatnya untuk menjemputnya. Lama tiba-tiba muncul laki-laki tampan. Astagfirullah. Harus dirukiah, ya Allah. Ini tafsir apa aja ini? Maka muncullah laki-laki tampan bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal. Bareng-bareng. Sofwan bin Mu'attal. Bilang aja Sofwan biar gampang. Siapa tadi? Maka Sofwan membawa onta. Bawa apa tadi? Ini kamu gini onta ya. Sofwan membawa, dan Sofwan sangat kaget. Di sana berbaring istri Rasulullah yang bernama. Maka ucapan pertama dan terakhir nggak pernah terucap lagi dari lisannya Sofwan, dan matanya Sofwan tidak memandang karena khawatir bisa menimbulkan. Maka ketika yang dilihat adalah istri Nabi yang bernama, maka ucapan Sofwan bin Mu'attal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enggak, kamu telat ya, kamu telat. Enggak begitu, makanya enggak memandang. Sini Bu, ada perempuan cantik kesandar, kemudian saya temukan sendirian. Kira-kira saya mandang mukanya enggak? Kira-kira saya ngajak ngobrol dia apa enggak? Berarti lebih soal mana? Ustadz apa Sofwan? Ada nggak ustadz atau kiai yang istrinya dua? Enggak, jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Udah. Apa yang terjadi Ustadz setelah itu Ustadz? Maka enggak ada ucapan apapun kecuali. Maka Aisyah naik ke ontaknya dibawa sama. Ketika tiba di Madinah, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan banyak orang muslimin menuduh Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Terus ya? Apa yang terjadi Ustaz? Siapa tadi sepupunya Abu Bakar yang miskin? Mistoh, bukan Risol. Mistoh. Barang-barang. Siapa tadi namanya? Apa yang terjadi Ustaz? Mistoh itu selalu dibantu sama Abu Bakar. Ulangi saya yuk, semuanya Bu Eva dan jamaah. Mistoh ini selalu dibantu sama siapa tadi? Maka apa yang terjadi? Dia sepupunya. Berarti apanya Aisyah? Paman. Maka dia pula lah yang menyebarkan berita perselingkuhan Aisyah. Nyambung? Apa?
Ya Bapak fokus dulu ya. Dia yang sudah dibantu, dia dibantu sama Abu Bakar ayahnya Aisyah, tapi dia sendiri yang menyebarkan kalau Aisyah sudah berselingkuh dengan sosok laki-laki perempuan yang bernama siapa tadi? Maka Abu Bakar diam dan mengangkat suaranya. Demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan bantu lagi Mistah bin Usasah. Maka turunlah Quran, negur Abu Bakar. Manusia ditegur sama Allah langsung. Al-Quran mengatakan suratnya 24 ayatnya 22. Ya Allah, Ibu Eva yang baca terjemah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Berapa saja tadi? Ya 24 ayatnya 22. Berapa tadi saja? Ya Allah, berikan mikrofon ke Eva. Berapa tadi? Surat berapa tadi? 24. Ya Allah, semoga pagi sore tambah rezekinya ya Allah. Itu rendangnya enak sekali Bu. Ya Allah. Ibu sih suka. Bu Eva, saya pernah makan. Pas mau bayar, kata itu kasirnya ya. Maaf Pak Ustaz, udah dibayarin sama jamaah Pak Ustaz. Masya Allah. Kata istri saya, tadi baru saya lihatin dia. Masya Allah. Makanya ibu kalau melihat saya dan istri makan di restoran. Sampai mana tadi Bu? Berkah nggak ngasih makan Ustaz? Ya udah stop kepala sini. Ayo sama-sama angkat suaranya Bu Eva, siap-siap Bu Eva. Yuk sama-sama angkat suaranya. Surat berapa tadi? Surat ke-20. Ayat berapa? Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Langsung. Wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Silakan Ibu Eva baca bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Siapa orang itu? Jangan ragu dong, siapa orang itu? Abu Bakar adalah orang yang punya kelebihan rezeki. Sama-sama, Abu Bakar adalah orang yang punya kelebihan, yang kebiasaannya selalu membantu sepupunya yang bernama Mistah. Bareng-bareng, siapa tadi? Karena Mistah sudah menuduh putrinya Abu Bakar yang bernama, maka dia berjanji nggak mau membantu lagi. Allah tegur, tidak membantu lagi. Bisa dipahami ke semuanya nih? Ulangi Bu Eva, maaf dari awal. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Siapa kerabatnya? Namanya Mistah. Teruskan lagi. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Teruskan lagi. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Maka hendaklah orang yang salah kita, itulah arti halal di bahasa Arab, tapi orang Arab nggak tahu kalau itu bahasanya. Halal bihalal artinya saling maka kalau umpama di antara ibu semua ada yang saling salah, jangan berjanji untuk tidak membantu lagi. Berlapang maafkanlah dan berlapang dadalah. Abu Bakar adalah 10 manusia yang dijanjikan surga oleh Rasul, tapi masih punya karakter benci. Maka kalau ada orang suka ngebantu sepupunya, ngebantu ponakannya, tapi dia nggak baik, maka itu wajar. Abu Bakar aja punya sifat kayak begitu. Langsung ditegur sama Allah. Ulangi Bu Eva, maka maafkanlah. Ulangi. Dan apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ulangi lagi. Dan apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Sama-sama. Allah Maha Pengampun. Ayat yang tadi ulangi. Dan apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ke saya. Bareng-bareng. Dan apakah kamu tidak suka
Allah mengampunimu? Tidak lihat Quran dan handphone, ke saya dulu yuk. Dan apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Lagi ya? Dan apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Maka dengar berita itu. Sini deh. Abu Bakar berdiri. Wallahi, aku ingin dosaku diampuni sama Engkau ya Allah. Maka mulai saat ini aku tetap membantu Misqah sebagaimana biasa. Maka orang yang salah kita maafkan dan kita baikin, dosa-dosa kita Allah